Jumpa lagi dengan saya Dr. Evita, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Umum Queen Latifah, Yogyakarta. Topik kita pada hari ini adalah tentang seputar rokok dan penyakit jantung. Kenapa topik ini perlu dibahas? Mari kita simak. Penyakit jantung dan pembuluh darah masih merupakan penyakit dengan kematian tertinggi di seluruh dunia. WHO mengatakan kurang lebih 2 juta penduduk di seluruh dunia mengalami kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, di mana itu disebabkan oleh karena merokok. Nah, ternyata dari suatu riset di Inggris mengatakan bahwa merokok 1 batang per hari akan meningkatkan 50% resiko penyakit jantung koroner dan juga 30% meningkatkan resiko stroke. Ternyata rokok itu mengandung 600 lebih zat beracun dan juga berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita. Itu kalau belum dinyalakan. Bagaimana kalau setelah dinyalakan rokoknya? Akan berubah menjadi 5 kali lipat, yaitu 3000 lebih zat yang berbahaya. Antara lain adalah nikotin. Nikotin akan memperberat kerja jantung dengan cara meningkatkan denyut nadi, sehingga jantung akan terpicu atau terforsir. Yang selanjutnya adalah karbon monoksida, di mana zat ini akan menghalang-halangi oksigen untuk masuk ke dalam jantung Anda. Dan masih banyak zat lain yang menyebabkan iritasi, peradangan, bahkan kanker. Sekarang kita bahas mengenai resiko merokok untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Yang ketiga adalah penyakit arteri perifer atau penyakit penyumbatan pada kaki. Dan yang terakhir adalah orang yang merokok mengalami 10 tahun lebih cepat kematiannya dibanding orang yang tidak merokok. Sekarang kita harus ketahui apa saja faktor yang meningkatkan resiko terjadinya suatu penyakit jantung koroner pada orang yang merokok. Yang pertama adalah darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah diabetes mellitus atau gula. Yang ketiga adalah penyakit kolesterol yang tinggi. Lalu ada lagi penyakit sedentary lifestyle, bukan penyakit ya, itu adalah gaya hidup di mana kita malas gerak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas atau kegemukan, dan yang terakhir adalah untuk ibu-ibu yang memakai kontrasepsi hormonal seperti KB suntik atau KB yang diminum. Sekarang, bagaimana dengan passive smoker? Apa itu passive smoker? Jadi perokok pasif, di mana dia tidak merokok tapi dia mendapatkan asap rokok dari orang lain di sekitarnya yang merokok. Ternyata dia yang menjadi passive smoker akan mengalami 30% peningkatan mengalami penyakit jantung koroner. Apa sajakah manfaat dari merokok? Yang pertama, dalam 20 menit maka denyut jantung akan semakin turun menjadi normal. Dan selanjutnya dalam 12 jam maka kadar karbon monoksida juga akan semakin menurun sampai dengan normal. Dan yang terakhir, dalam 4 tahun apabila memang tetap tidak merokok, maka resiko stroke akan turun sama dengan orang yang tidak merokok. So, bagaimana? Apakah Anda akan tetap merokok? Mari kita hidup sehat, jaga jantung Anda, hindari merokok. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau pemeriksaan langsung oleh kami dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah, dengan senang hati kami akan melayani di Rumah Sakit Umum Queen Latifah, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.